Kita melihat secara seksama begitu ya Susi ya untuk penutupan perdagangan di sore hari ini Yes. yang mana sesuai ekspektasi Anda ini untuk indeks harga saham gabungan ditutup koreksi atau dengan pelemahan 0,29% walaupun bisa mengurangi pelemahannya di level sebelumnya begitu ya saat ini tadi lebih dalam lagi di 0,4% namun finish di 0,29%. Sebetulnya apa yang juga membuat IHSG nampaknya cukup tertekan dan apakah memang penekanan ini terhadap indeks harga saham gabungan juga akan lanjut di pekan depan Susi? Ya, kalau tadi kan yang pertama ada sentimen dari inflasi yang naik ya, Bram ya. Kalau kita lihat secara sektoral nih, tadi kan secara makroekonominya, secara sektoral kalau kita lihat di closing hari ini, di pekan ini justru hanya 3 aja nih yang menguat sektornya. Itu ada industrial di 1,46%, properti 0,12%, dan teknologi di 2,18%. Kalau kita lihat nih teknologi memang hari ini naiknya didukung dari kenaikan GoTo nih, Bram. Hari ini naik 12,37%. Loh, cukup tinggi sekali ya, Oh. berada di level 109. Jadi kan memang sedang ada rumor bahwa TikTok Shop ini nantinya akan ada akuisisi atau kerjasama dengan GoTo ya untuk bikin TikTok Shop Indonesia. Karena kemarin TikTok Shop kan mulai hilang ya karena ada peraturannya. Nah sekarang ini sudah mau mulai menggait GoTo untuk kerjasama membuka TikTok Shop. Kalau kita ketahui sendiri kan TikTok Shop ini kan untuk usernya ini kan cukup banyak ya dan kemarin cukup sukses ya untuk membawa di mana perdagangan di dalam negeri bahwa TikTok Shop ini memang banyak penggemarnya karena memang mudah digunakan, banyak promonya sehingga bisa menunjang lagi nih untuk transaksi di GoTo tersendiri nantinya jika bekerja sama dengan TikTok Shop. Kemudian kalau kita lihat properti kenapa hari ini menguat karena kan kemarin ada sentimen di mana bahwa pemerintah akan bersubsidi PPN rumah dengan maksimal seharga 5 miliar ya. Yang dimana sudah berlaku di 1 November dan juga hingga Juni 2024 untuk mensubsidi 100% PPN-nya. Nanti setelah Juni yaitu di bulan Juli dan Desember 2024 itu hanya disubsidi sekitar 50% saja. Nah sentimen ini yang menggerakkan bahwa nantinya tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan orang atau masyarakat Indonesia untuk bertransaksi di properti lagi nih karena lumayan bisa mendapatkan subsidi PPN 100% hingga Juni nanti dan 50% hingga Desember 2024. Tapi sayangnya kalau kita lihat IHSG hari ini tertekan karena basic industry nih. Jadi kalau kita lihat di dalamnya nih Bram ya, di sini ada saham-saham emas karena kan kemarin kalau kita lihat emas itu turun setelah naik dalam sepekan tapi emas itu kemarin turun sekitar 0,43%. Jadi kemarin memang ada aksi taking profit walaupun sebenarnya kalau kita lihat prospek emas itu secara jangka panjang masih cukup baik karena kan The Fed kemungkinan akan menahan suku bunga ya, bahkan akan memotong suku bunga atau cut rate di Mei 2024. Sehingga hal ini yang bisa mendorong penurunan dolar, penurunan US Treasury dan bisa meningkatkan harga emas. Kemudian kalau kita lihat di sini kesehatan juga cukup dalam ya hari ini di 2,43%. Kenapa nih hari ini kesehatan dalam? Kalau kita lihat di sini karena ada penurunan saham dari Silo ya kalau kita lihat tadi di mana perdagangan satu juga cukup dalam dan sekarang di perdagangan sesi 2 makin dalam lagi nih Bram yaitu 18,98%. Jadi Silo ini kan kemarin rebalancing di MSCI ya atau indeksnya masuk. Jadi kemarin kalau kita lihat ketika kemarin dia sudah rebalancing MSCI, kemarin tuh pas di closing tuh harganya naik Bram, sekitar hampir 20%. Tapi hari ini ternyata investor mulai aksi taking profit karena menjelang pekan atau menjelang weekend. Jadi hari ini untuk kesehatan didorong dari penurunan Silo. Kemudian kalau kita lihat ada non cyclical juga, ada dari saham-saham consumer goods ya justru yang hari ini memang turun. Ada Unilever terkoreksi 0,55%, ICBP 8,87%. ICBP juga sama, kemarin ada rebalancing dari MSCI, kemarin dia masuk, tapi sayangnya hari ini ternyata investor mulai melakukan aksi taking profit sehingga kemarin naik dan hari ini terpaksa turun karena investor mengalami aksi taking profit. Oke, baik. Yang tentunya juga perlu dipahami begitu ya bagi para pelaku pasar, dianalisa lebih dalam dan juga tentunya kami tidak menghendaki juga untuk Anda membeli atau menjual karena semuanya disclaimer on tentunya yang tadi disebutkan oleh Susi. Susi, untuk pertanyaan terakhir untuk Anda yang mana juga kita tentunya menarik untuk melihat pergerakan rupiah kita yang hari ini ternyata bergerak anomali terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan. Ya, IHSG kita bergerak terkoreksi namun rupiah kita masih cukup baik begitu ya performanya untuk hari ini. Sebetulnya Anda melihat nilai tukar rupiah kita apakah memang penguatan ini masih kontribusikan dari indeks dolar kita, indeks dolar yang melemah, atau justru ada sentimen lain yang tentunya membuat rupiah kita sumringah di hari ini? Ya sebenarnya kalau untuk rupiah sendiri lebih didorong dari sentimen global ya Bram, yang dimana tadi kan The Fed bulan Desember
di kemungkinan akan menahan suku bunganya di level 5,25 hingga 5,50%. Nah, hal ini yang akan mendorong indeks dolar ini bisa lebih turun lagi karena kan kemarin indeks dolar kalau kita lihat ya Bram sudah berada di level 102 ya dan sekarang balik lagi di 103. Kemudian kalau kita lihat di US Treasury-nya juga sudah turun di level 4,2% hingga 4,3%. Nah, hal ini yang membuat rupiah ini makin menguat. Kalau sebenarnya kalau dari dalam negeri sendiri kan uang beredar kita tuh kemarin cukup turun ya Bram di 3,4% dari sebelumnya 6%. Nah, ini kan menandakan bahwa memang DPK perbankan kita juga melandai. Jadi memang di mana kemungkinan dana asing ini bisa keluar, tapi karena sayangnya dari sentimen global ini masih mendukung sehingga masih mendorong penguatan rupiah di hari ini.